Halo, yang terhormat Ibu Iis Dewi Herawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902150103. Nah, di sini saya akan bahas materi mengenai BPHTB. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari BPHTB itu sendiri. Apa itu BPHTB? BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Nah, dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Nah, lanjut, di sini juga ada tarif BPHTB. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOTKP. Nah, di sini juga ada perbedaan bayaran pajak. Contohnya, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Nah, hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel, berarti ia sudah membayar bea materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Nah, lanjut, di sini juga ada cara menghitung tarif BPHTB. Rumusnya adalah, rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP TKP. Nah, besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat 4, ditetapkan besarnya paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Next, nah di sini juga ada penjelasan lebih lanjut, yaitu akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOTKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta rupiah. Nah, besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan pajak atau NPOP-TKP. Nah, NPOP-TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Nah, di sini juga ada contoh kasus, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Yang pertama itu luas 1.000 meter kubik, NJOP 1 juta per meter. Nah, NJOP TKP adalah 80 juta di DKI Jakarta. Nah, harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Nah, maka nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 100 dikali dengan 2 juta sama dengan 2 miliar rupiah. Nah, besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPh sama dengan 5% dikali NPOP. Nah, besarnya PPh sama dengan 5% dikali dengan 2 miliar sama dengan 100 juta rupiah. Nah, BPHTB sama dengan 5% dikali dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP, yaitu besar BPHTB sama dengan 5% dikali dalam kurung 2 miliar dikurangi 80 juta sama dengan 96 juta rupiah. Nah, selain itu di sini juga ada sanksi pelanggaran yang sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Nah, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Next, di sini juga ada objek yang dikenakan tarif PPHTB. Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 20 Nomor 28 Garing 2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Nah, perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembelian dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan lebih rinci apa saja yang dikenakan tarif PPHTB sebagai berikut. Nah, ini untuk lebih rincinya lagi yang dikenakan BPHTB sebagai berikut. Yang pertama itu ada jual beli, yang kedua pertukaran, yang ketiga ada hibah, yang keempat ada waris, ada hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun hukum lain, penunjukan pembelian saat lelang, pemisahan hak yang menyebutkan peralihan, selanjutnya terkaitan pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha dan merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dan non-eksekusi, dan selanjutnya yang terakhir itu ada hadiah.
Di sini juga ada objek yang tidak dikenakan BPHTB. Nah, tadi adalah objek yang dikenakan BPHTB, sekarang objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama itu perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan pelakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau wasiat. Dan yang keenam, digunakan untuk kepentingan ibadah. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu dan memberikan pengetahuan kita lebih luas lagi mengenai BPHTB. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.